Kelompok Houthi telah terlalu lama mengacaukan stabilitas kawasan. Sejak tahun 2023, mereka telah melancarkan 174 serangan terhadap kapal perang Angkatan Laut AS dan 145 serangan lainnya terhadap kapal komersial. Lebih dari 300 aksi provokatif. Dan kini, kesabaran Amerika telah habis. Kelompok bersenjata yang beroperasi layaknya bajak laut modern ini akan segera merasakan seperti apa kekuatan militer sesungguhnya. Karena Thunderbolt akan datang, dan ia tak datang sendirian. Armada A-10 Warthog telah diarahkan ke wilayah konflik, membawa serta malapetaka bagi siapapun yang berani menantang. Keterlibatan AS dalam konflik dengan Houthi, kelompok militan yang didukung Iran dan berbasis di Yaman, bukanlah cerita baru. Sejak merebut ibu kota Sanaa pada 2014, Houthi telah menciptakan kekacauan selama 1 dekade terakhir, bertempur melawan koalisi yang didukung AS dan menjalin hubungan erat dengan Teheran. Namun sejak akhir 2023, situasinya berubah drastis. Houthi mulai menargetkan kapal-kapal di Laut Merah, menenggelamkan, menyita, bahkan membunuh pelaut-pelaut sipil dalam prosesnya. Ini bukan sekadar aksi terorisme. Ini adalah bentuk perang ekonomi. Volume pengiriman di Laut Merah anjlok hingga 70%. Beberapa perusahaan bahkan dipaksa membayar biaya perlindungan kepada Houthi demi menjamin keselamatan pelayaran mereka. Ini adalah pemerasan maritim, dan dunia melihatnya. Kelompok Houthi mengklaim bahwa tindakan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza. Tapi mari kita bicara jujur. Ini bukan tentang bantuan kemanusiaan. Ini tentang kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan strategis. Akhirnya, AS mengambil langkah tegas. Sanksi, intersepsi, dan serangan terbatas berubah menjadi kampanye militer besar-besaran. Pada Maret 2025, Amerika meluncurkan Operasi Rogue Rider, sebuah operasi gabungan laut dan udara untuk melumpuhkan kemampuan ofensif Houthi. Diluncurkan pada 15 Maret, operasi ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Targetnya jelas, sistem radar, pertahanan udara, peluncur rudal, apapun yang bisa digunakan untuk mengancam kapal dan personel AS di Laut Merah dan Teluk Aden. Komando Pusat AS, CENCOM, menyebut ini sebagai operasi 24/7, non-stop, tanpa kompromi. Pesannya jelas, Amerika tidak lagi bermain defensif. Dan ini berarti pengerahan kekuatan dalam skala besar. Lebih banyak kapal. Lebih banyak pasukan, lebih banyak daya hancur. Houthi menyalakan sumbu, dan sekarang, mereka akan menghadapi akibatnya. Dan sekarang, lebih banyak A-10 Warthog telah bergabung dalam medan konflik. Pada 29 Maret, lebih dari 300 penerbang dari Wing Tempur ke-124 Garda Nasional Udara Idaho dikerahkan ke Asia Barat Daya. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang bersama skuadron A-10 Thunderbolt II, dikenal luas sebagai A-10 Warthog, yang dioperasikan oleh Skuadron Tempur ke-190. Pesawat legendaris ini dirancang untuk satu hal, memberikan dukungan udara jarak dekat dengan daya tembak yang dahsyat dan berkelanjutan. Inilah jenis kekuatan udara yang dapat membalikkan keadaan dalam pertempuran, dan memastikan keunggulan tetap terjaga. Namun, ini bukan sekadar unjuk kekuatan sesaat. Penempatan ini direncanakan berlangsung selama 180 hari. Lengkap dengan pilot, kru pemeliharaan, dan seluruh personel pendukung. Sebuah unit tempur lengkap, terlatih, siap, dan sepenuhnya berkemampuan. Mereka bukan pendatang baru. Wing Tempur ke-124 telah terbukti di berbagai medan, di Irak, Suriah, dan Afghanistan. Dan setiap kali mereka dikerahkan, mereka meninggalkan jejak kemenangan. Mayor Jenderal Tim Donnellan, Panglima Garda Nasional Idaho, merangkum kekuatan mereka dengan singkat namun tajam. Disiplin, kesiapan, dan ketekunan menjadi dasar dari daya tempur mereka. Mereka bukan sekadar penerbang. Ini adalah prajurit tempur berpengalaman. Dan sekarang mereka bertugas untuk menghadapi ancaman nyata dari Houthi. Warthog mereka siap terbang. Dan kali ini, mereka lapar. Penempatan kekuatan sebesar ini tidak dilakukan hanya dengan beberapa pesawat. Sekuat apapun mereka. Ini tentang mengirim pesan bahwa Amerika Serikat siap untuk bertindak. Itulah sebabnya kelompok serang kapal induk USS Carl Vinson kini sedang menuju Timur Tengah, bergabung dengan kelompok serang kapal induk USS Harry S. Truman. Ya, Anda tidak salah dengar.
Dua kelompok penyerang kapal induk beroperasi di kawasan yang sama secara bersamaan. Kejadian semacam ini sangat jarang terjadi. Terakhir kali kekuatan sebesar ini dikerahkan ke wilayah tanggung jawab CENCOM adalah pada September 2024, saat USS Abraham Lincoln dan kapal-kapal pendukungnya bergabung dengan kelompok serang USS Theodore Roosevelt untuk mencegah agresi Iran terhadap Israel. Kini, Carl Vinson datang membawa seluruh armada pendukungnya, termasuk kapal penjelajah berpeluru kendali dan kapal perusak. Kapal-kapal ini adalah tulang punggung kekuatan laut AS, dan mereka sedang menuju posisi tempur untuk menghadapi dan menghancurkan setiap ancaman di jalurnya. Sementara itu, grup serang kapal induk Truman telah aktif sejak Desember 2024. Mereka telah mencegat puluhan pesawat tak berawak yang diluncurkan oleh Houthi. Setiap intersepsi menjadi kegagalan bagi musuh dan pengingat keras bahwa mengusik Angkatan Laut AS datang dengan konsekuensi. Dan sebagai langkah penguatan akhir, untuk memastikan tak ada yang salah menafsirkan niat Amerika, pesawat pembom siluman B-2 Spirit kini telah tiba di Diego Garcia, sebuah pangkalan strategis di jantung Samudra Hindia. Seberapa hebatnya strategis penempatan kekuatan ini? Sangat strategis, cukup dekat untuk menyerang Yaman. Dan para teroris yang menguasai sebagian wilayah negara itu seharusnya ketakutan. Ketakutan luar biasa. Ketika B-2 Spirit muncul di langit, ia membawa kekuatan siluman dan presisi serangan yang tak tertandingi. Ia bukan hanya simbol kekuatan, tapi tangan yang sunyi dan mematikan, menunggu untuk menghantam. Houthi boleh saja bersembunyi di pegunungan, tapi mereka tak bisa lari lebih cepat dari B-2. Mereka juga tak bisa lolos dari gemuruh maut yang datang dari atas, dan sudah lama tidak bisa. A-10 Thunderbolt II, atau lebih dikenal sebagai Warthog, telah menjadi bagian dari lanskap langit Timur Tengah jauh sebelum konflik ini memanas. Sejak konflik Israel-Hamas pecah pada Oktober 2023, Warthog telah menjadi pemain aktif, keluar masuk wilayah dengan frekuensi tinggi, memastikan supremasi udara tetap di tangan AS. Pada 12 Oktober 2023, hanya 5 hari setelah serangan Hamas, Skuadron Tempur ke-354 dari Pangkalan Angkatan Udara Davis Monthan, Arizona, mengirim A-10 ke Timur Tengah. Di sana, mereka bergabung dengan Skuadron Tempur ke-75 yang telah siaga di Pangkalan Udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab sejak Maret 2023. Tak lama kemudian, pada 24 Oktober 2023, Skuadron Tempur Ekspedisi ke-119 dari Garda Nasional Udara New Jersey juga tiba, membawa tambahan F-16. Dengan itu, Amerika Serikat menempatkan 6 skuadron udara di wilayah tersebut, 3 skuadron F-16, 2 skuadron A-10, dan 1 skuadron F-15E. Ini adalah kehadiran udara yang konsisten dan kuat, dan Warthog terus menekan setiap musuh yang berani muncul. Namun kontribusi A-10 jauh melampaui sekadar kehadiran. Pada tahun 2020, mereka memainkan peran krusial dalam kampanye besar seperti Operasi Freedom Sentinel dan Operasi Inherent Resolve, menargetkan infrastruktur vital ISIS. Dan baru-baru ini, antara 30 Desember 2024 dan 6 Januari 2025, A-10 digunakan untuk mengebom posisi ISIS yang bersembunyi di gua-gua pegunungan Hamrin, Irak. Inilah jenis serangan presisi yang membuat Warthog sangat ditakuti, kemampuan menyerang target tersembunyi dan mendukung pasukan darat secara langsung. Akhir November 2024, A-10 juga terlihat memberikan dukungan kepada pasukan Demokratik Suriah, SDF, dalam pertempuran melawan sisa-sisa ISIS di Deir ez-Zor, Suriah. Meskipun tidak secara resmi dikonfirmasi, kehadiran Warthog di wilayah itu mengirim pesan kuat, AS tetap hadir di setiap titik konflik strategis. Tak lama setelah itu, A-10 juga dilaporkan membantu melawan milisi yang didukung Iran di Suriah, terus menjaga tekanan terhadap lawan-lawan utama. Melihat peran besar Warthog selama bertahun-tahun, wajar jika Houthi gentar mendengar deru mesinnya. Tapi untuk memahami ketakutan itu, kita perlu melihat lebih dekat. Apa sebenarnya A-10 Thunderbolt II? A-10 Thunderbolt II adalah kekuatan alam di langit. Dirancang khusus untuk misi dukungan udara jarak dekat, CAS. Pesawat ini telah menyelamatkan nyawa pasukan darat sejak pertama kali terbang pada 1977. Dijuluki Warthog karena tampilannya yang garang dan reputasinya yang tak kenal takut, pesawat ini secara harfiah dibangun untuk bertahan di tengah hujan tembakan. Ia bisa tetap terbang meskipun satu mesin mati, sistem hidroliknya rusak, atau separuh sayapnya hancur. Ini bukan desain biasa.
Ini desain untuk bertahan hidup dan membalas serangan. Dengan meriam GAU-8 Avenger kaliber 30 mm yang legendaris, A-10 mampu melumat kendaraan lapis baja dalam hitungan detik. Ia bukan pesawat tercepat, tapi ia adalah pesawat yang Anda inginkan di atas kepala Anda ketika semuanya di darat mulai kacau. Dan sekarang, ia terbang kembali, mengincar target baru. Warthog kembali memburu. Dan dunia akan kembali melihat kenapa A-10 tak pernah keluar dari medan perang terlalu lama. A-10 Thunderbolt II, atau Warthog, adalah simbol kekuatan dan ketangguhan udara Amerika. Salah satu fitur paling ikoniknya adalah pelindung titanium seberat 1.200 pon yang mengelilingi kokpit, dijuluki bathtub karena bentuk dan ketahanannya. Perisai ini dirancang untuk melindungi pilot dari tembakan meriam kaliber 23 mm, dan bahkan beberapa serangan tidak langsung dari peluru 57 mm. Pesawat ini memang tidak tak terkalahkan, tapi ia dibangun untuk bertahan. Bahkan jika hanya memiliki satu mesin yang berfungsi, kehilangan setengah sayap, atau mengalami kerusakan sistem hidrolik, A-10 masih bisa kembali ke pangkalan. Dilengkapi dengan kontrol penerbangan redundan dan tangki bahan bakar penyegel otomatis, Warthog memiliki keunggulan nyata dalam menghadapi peperangan asimetris. Senjata kecil hampir tidak mempan. Tetapi, terhadap sistem rudal permukaan ke udara tua, Warthog tetap rentan terhadap kerusakan serius. Tapi disitulah letak kekuatannya. Bukan karena tak bisa dijatuhkan, melainkan karena ia sulit dihentikan. Dan keunikan desainnya tak berhenti di sana. Sayap besar A-10 memberikan kemampuan manuver luar biasa pada kecepatan rendah, memungkinkan pesawat ini terbang rendah, lambat, dan stabil. Sangat ideal untuk dukungan udara jarak dekat, CAS. Meski biasanya terbang sekitar 300 knot, A-10 dapat memperlambat kecepatannya hingga 138 mil per jam, memungkinkan pilotnya untuk bermanuver dengan presisi saat menyerang target di darat. Aileron besar yang menutupi hampir 50% rentang sayapnya memberikan kendali yang sangat baik pada kecepatan rendah. Ditambah struktur sayap sarang lebah dan rasio aspek tinggi, pesawat ini mampu lepas landas dari landasan pacu pendek di dekat garis depan, memberikan fleksibilitas tempur yang luar biasa. Sejarah A-10 penuh dengan kesuksesan. Dari Perang Teluk, operasi di Irak dan Afghanistan, hingga misi-misi terbaru di Timur Tengah, A-10 selalu tampil sebagai penyelamat bagi pasukan darat. Ia telah menghancurkan ratusan tank dan menyelamatkan tak terhitung banyaknya nyawa di medan perang. Bagi tentara AS, Warthog sering disebut sebagai tak kenal takut, tak terhentikan, bahkan malaikat pelindung kami. Tapi bagi musuh, termasuk Houthi, ia lebih seperti malaikat maut. Dan berapa banyak malaikat maut itu? Pada tahun 2024, Angkatan Udara AS masih memiliki 218 unit A-10 yang beroperasi. Jumlah itu seharusnya lebih besar, jika bukan karena pemotongan anggaran dan kegagalan proyek modernisasi. Pada 2007, Boeing diberi kontrak hampir $2 miliar untuk membangun sayap baru bagi 242 A-10. Namun karena keterlambatan dan kendala teknis, hanya 173 unit yang berhasil menerima pembaruan, sekitar 70% dari target. Akibatnya, banyak A-10 mengalami kelelahan logam dan dinonaktifkan. Pada 2020, 133 unit tidak dapat dikerahkan. Setahun kemudian, jumlah itu naik menjadi 177 unit. Meskipun demikian, Warthog tetap menjadi legenda. Dan sekali Anda melihat senjatanya, Anda akan tahu alasannya. A-10 dilengkapi dengan meriam GAU-8A Avenger kaliber 30 mm, salah satu senjata paling mematikan di langit. Mampu menembakkan 3.900 peluru per menit. Meriam ini dapat mengoyak tank lapis baja dalam hitungan detik. Avenger menembakkan peluru depleted uranium, yang tidak hanya menembus baja tetapi juga menghancurkannya dari dalam. Houthi, yang banyak mengandalkan posisi bertahan dan bunker, akan segera mengetahui bahwa tempat persembunyian mereka tidak lagi aman. Tingkat akurasinya luar biasa. 80% tembakan mendarat dalam lingkaran berdiameter 40 kaki dari jarak 4.000 kaki. Di tangan pilot berpengalaman, ini adalah alat penghancur yang presisi, efektif terhadap tank, artileri, bahkan infanteri. Dan bukan hanya itu. A-10 mampu membawa hingga 16.000 pon persenjataan, dari bom MK-82 seberat 500 pon, hingga rudal AGM-65 Maverick, bom berpemandu laser, dan amunisi klaster untuk membersihkan musuh yang bersembunyi.
Dengan jangkauan tanpa muatan sejauh 2.580 mil, A-10 mampu beroperasi di wilayah yang sangat luas. Dan berkat sistem pencitraan penglihatan malam, ia tetap bisa beraksi bahkan dalam kegelapan total. Namun, di balik semua kehebatan ini, ada ironi besar. A-10 sedang menuju akhir masa tugasnya. Sejak 2024, Angkatan Udara telah mulai mempensiunkan armada ini. Sebanyak 39 unit dikirim ke Boneyard, lebih dari 2 kali lipat jumlah tahun sebelumnya. Rencananya, seluruh armada Warthog akan dipensiunkan pada tahun anggaran 2029. Mengapa? Sederhana saja, biaya pemeliharaan. Pesawat ini telah terbang selama hampir 5 dekade, dan tagihan perawatan mulai melambung. Tapi pertanyaannya tetap sama. Jika Anda berada di garis depan, dan langit penuh dengan ancaman, apa pesawat yang Anda harap akan datang menolong? Bagi banyak tentara AS, jawabannya masih sama, A-10 Thunderbolt II. Dan bagi Houthi, jawabannya juga jelas. Karena selama Warthog masih terbang, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Angkatan Udara Amerika Serikat menggelontorkan dana hingga $880 juta hanya untuk menjaga armada A-10 Thunderbolt II tetap mengudara hingga dekade 2030-an. Tapi biaya itu bukan satu-satunya masalah. Setiap kali salah satu Warthog harus melakukan pendaratan darurat, biaya perbaikannya bisa mencapai antara $750.000 hingga $2,5 juta, dan insiden seperti ini bukan hal yang langka. Seperti yang diungkapkan oleh mantan pilot A-10, Letkol Greg Montijo, kerusakan dan masalah teknis sering terjadi, membuat upaya mempertahankan pesawat ini semakin berat. Tapi masalahnya bukan cuma soal suku cadang tua dan tagihan perawatan yang membengkak. Dalam skenario konflik berskala besar dengan kekuatan seperti Tiongkok, yang memiliki sistem pertahanan udara canggih, A-10 tidak akan punya banyak peluang untuk bertahan. Beberapa analis bahkan menyebutnya akan diubah menjadi besi tua jika dihadapkan dengan rudal permukaan ke udara modern. Angkatan Udara pun secara terbuka mengakui kekurangan Warthog di era peperangan modern. Seperti yang dikatakan seorang pejabat, kurangnya kemampuan bertahan A-10 dalam lingkungan ancaman global yang semakin kompleks membuatnya tidak lagi cocok untuk konflik masa depan. Kini, Angkatan Udara tengah mempersiapkan transformasi besar dalam armadanya. Mereka mengadopsi pendekatan 4+1, 4 jenis jet tempur utama, ditambah 1, yaitu A-10, yang akan dihapus secara bertahap. Dengan sudah memiliki jet tempur seperti F-16, F-22, F-35, dan bomber strategi seperti B-52, serta calon platform masa depan seperti F-47 dan MRX, sumber daya yang tersedia dianggap tidak cukup untuk mempertahankan semua tipe pesawat sekaligus. Fokusnya kini beralih ke jet serbaguna yang bisa bertarung di udara dan menghancurkan target di darat dalam satu paket. Apakah A-10 benar-benar bisa digantikan? Pihak Angkatan Udara percaya bahwa misi dukungan udara dekat dapat diambil alih oleh jet lain, seperti F-35, F-16, atau bahkan B-52 yang dipersenjatai bom pintar. Mereka menekankan bahwa CAS adalah misi, bukan jenis pesawat. Seperti yang dikatakan Letjen David Deptula, jika Anda pasukan di darat yang sedang diserang, Anda tidak peduli siapa yang menjatuhkan bom, asalkan bom itu tepat sasaran. Kecepatan rendah A-10, lapisan bajanya yang kokoh, dan yang terpenting meriam legendaris GAU-8 Avenger 30 mm, membuatnya tak tergantikan dalam misi dukungan jarak dekat. Pesawat ini bisa terbang rendah dan lambat, tepat di atas kepala musuh, menyapu area dengan peluru dan menjaga keselamatan pasukan darat. Dalam kondisi tempur brutal dan jarak dekat, tidak ada pesawat lain yang bisa mengisi peran A-10 sebaik dirinya. Kehadirannya saja bisa mengubah arah pertempuran. Meskipun teknologi terus berkembang, A-10 Thunderbolt II tetap menunjukkan bahwa faktor manusia adalah kunci dari keunggulannya. Kolonel AU Derek Oaks, dengan lebih dari 3.000 jam terbang bersama Warthog, menegaskan bahwa meskipun F-15 atau F-16 memiliki kemampuan serbaguna, keduanya tidak dibangun untuk misi dukungan udara jarak dekat yang presisi dan di ketinggian rendah seperti A-10. Para pilot A-10 dilatih khusus untuk misi ini, mereka menguasainya, menjadikannya bagian dari identitas mereka. Pesawat ini juga memiliki reputasi legendaris karena kemampuannya menyerap kerusakan parah dan tetap bisa pulang, sesuatu yang tak bisa dijanjikan oleh jet-jet tempur modern. Inilah sebabnya banyak mantan pilot dan anggota parlemen menolak keras rencana pensiun A-10, menyebutnya bukan sekadar peninggalan,
melainkan alat tempur vital yang belum ada penggantinya. Dan kini, konflik dengan Houthi bisa menjadi panggung pembuktian terakhir bagi Warthog, apakah ia masih layak berada di garis depan. Satu hal yang pasti, jika A-10 kembali beraksi, pihak Houthi tidak akan senang dengan apa yang mereka hadapi dari langit. Dan dengan kehadiran kembali A-10 di kawasan konflik, terutama dalam konteks meningkatnya agresi Houthi di Laut Merah, dunia akan kembali menyaksikan bagaimana pesawat yang dirancang pada era Perang Dingin ini masih relevan di era peperangan modern. Penempatannya bukan hanya simbol kekuatan militer, tapi juga pesan tegas bahwa Amerika Serikat tidak main-main dalam menjaga jalur perdagangan global dan melindungi kepentingan strategisnya. Dengan GAU-8 Avenger yang legendaris dan kemampuan manuver di ketinggian rendah yang tak tertandingi, A-10 mampu memberikan dukungan udara yang presisi dan mematikan, bahkan di medan paling sulit sekalipun. Ketika Warthog mengaum di atas wilayah konflik, musuh tahu bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan teknologi mutakhir saja. Mereka menghadapi pengalaman, ketangguhan, dan reputasi tempur yang telah dibuktikan selama puluhan tahun. Jadi meskipun masa dinasnya mungkin mendekati akhir, A-10 tidak akan pensiun diam-diam. Ia akan membuat kepergiannya dikenang, dan bisa jadi, dengan sekali lagi menunjukkan efektivitasnya, Warthog justru akan memaksa dunia untuk mempertimbangkan ulang. Apakah pesawat seperti ini benar-benar sudah saatnya disingkirkan?